itu yang paling cepat akselerasinya itu ya. Dari sini sebabnya dari value creation, memang segmennya dipilih segmen middle up, paling ada pernah melihat opportunity untuk memanfaatkannya lebih rendah. Sangat sekali Pak. Bagus pertanyaannya Pak. Sangat Pak. Contoh dari mereka bilang, saya tanya yang sentra timur, silakan. Proyek kita yang di sentra timur yang di Pulau itu adalah masuknya adalah kelompok ke menengah bawah. Kita sudah masuk itu 4 hektar luas itu. Tapi setuju sekali karena gini, betul memang yang namanya piramida itu adalah seperti begini. Dan yang hari ini kue terbesar itu adalah di yang paling bawah, baru yang dari tengah. Tapi dalam waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, Indonesia sudah mulai masuk menjadi negara, bukan hanya negara berkembang, tapi sudah mulai masuk yang namanya emerging market, negara berkembang yang dalam taraf untuk menjadi negara maju. Kita per hari ini mungkin kurang lebih income per kapita kita sudah masuk 4.200 US$. Memang masih jauh dibandingkan dengan Singapura yang 40 ribuan atau bahkan Brunei, ya, bahkan juga Malaysia atau Thailand. Tapi berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, begitu kita sudah lewatin level 3.000 sampai 3.500, itu terjadi suatu percepatan yang luar biasa, di mana biasanya setiap 5 tahun income per kapita itu akan double. Jadi 5 tahun dari sekarang income per kapita Indonesia itu akan berada di level sekitar 8.000 US$. 10 tahun dari sekarang itu akan di 16.000. Dan akan menjadi jauh lebih dahsyat lagi karena orang bicara 240 juta penduduk, bukan bicara 4 juta penduduk seperti Singapura. Karena orang-orang setuju sekali bahwa kita bicara piramida struktur kependudukan, gampangnya dibagi 3 gitu ya. Ini yang atas, ini bawah, ini atas, ini menengah, ini kelompok bawah. Ini yang tadinya Jakarta itu sekarang rata-rata income per kapitanya itu sudah sekitar 12.000 sampai 15.000. Makanya nggak heran, jangankan di Pondok Indah atau di Plaza Indonesia, tapi mall-mall yang di pinggir kota aja sudah masuk yang namanya Starbucks, sudah masuk yang namanya Jeko segala macam. Artinya daya belinya ini pun sudah luar biasa. Karena tadi percepatan atau kebutuhan income per kapita. Dan jangan lupa, ini realita ya, karena memang itu sifat manusia. Orang-orang ini kue terbesar itu adalah orang-orang yang sudah lama sekali tidak punya uang. Artinya sudah terbiasa hidup dalam pola hidup yang sangat pas-pasan. Ibaratnya sama aja orang sudah lama sekali puasa. Begitu saatnya beduk waktu buka, kira-kira apa yang terjadi? Mohon maaf, rakusnya nggak menanggung. Kita baru buka puasa atau baru buka muslim. Kalau baru buka puasa sehari 2 hari, rasanya begitu buka kan semua mau diambil, semua mau dimakan. Makanya kenapa tadi orang dibilang lewat $3.000 income per kapita itu akan double tiap 5 tahun. Karena memang orang-orang di situ begitu spending kuat sekali. Karena mereka seumur umur nggak pernah punya uang. Tiba-tiba sekarang punya uang ekstra. Itu ya ibarat orang berbuka puasa, spendingnya luar biasa. Tapi justru spendingnya mereka dalam sisi lain seolah-olah kita lihatnya negatif, tapi positifnya adalah spending itulah yang memutar perekonomian. Mereka cari uang dengan kerja keras, kemudian uang itu mereka spending, itu memutar lagi perekonomian, tapi juga berdampak lagi kepada mereka karena nanti kemudian UMR semua akan naik lagi, ya, taraf hidup akan naik. Pemerintah juga akan mulai bisa masuk untuk perumahan subsidi lebih kuat sehingga masalah perumahan juga terselesaikan, masalah sandang harus selesaikan, kemudian masalah makanan semua terus akan berputar. Nah buat Pak Prilan, lagi pertanyaan Pak Prilan, memang kita hari ini konsentrasinya memang ada di segmen ini karena segmen ini yang paling gemuk dan daya belinya paling besar. Paling besar memang ada di sini. Tapi daya belinya tidak sebesar daya beli di sini. Tapi kan juga mulai masuk di sini. Karena kita tahu 2 hal sebenarnya. Karena kita tahu ini bagian dari corporate social responsibility di Baktiland.
kita nggak mau dibilang hanya berbisnis atau jualan rumah buat orang-orang yang punya duit, tapi kita juga mau lakukan namanya cross subsidi. Sebagian keuntungan yang kita peroleh pada waktu kita berbisnis dengan kelompok menengah dan menengah atas, kita kembalikan kepada kelompok menengah bawah dengan kita membangun terutama rusunami. Rusunami itu menjadi sesuatu yang kita lagi perjuangan mati-matian. Mudah-mudahan dengan ganti Pak Menterinya, negara yang baru, lebih berani untuk membangun rusunami. Kenapa rusunami begitu penting? Karena kalau buat teman-teman yang penghasilannya kira-kira di bawah 5 juta per bulan atau 4 juta per bulan, itu sekarang bisa dibilang mungkin 30% dari pendapatannya habis buat biaya transport. Karena mereka tadi tinggalnya di Cibubur, di mana-mana, kantornya tengah kota. Duit habis buat biaya transport. Padahal solusinya bukan membangun satu infrastruktur transportasi yang murah, karena kita sama-sama tahu bahwa pemerintah tidak mempunyai kemampuan itu, dan diserahkan ke swasta juga tidak mungkin, karena swasta berarti kan berbicara masalah profit dan kelayakan. Akibatnya yang tidak akan pernah terjadi. Tapi yang harus dilakukan adalah mendekatkan antara tempat tinggal dan tempat kerja, sehingga tidak diperlukan lagi satu transportasi publik yang luar biasa besar untuk bisa membuat mereka bisa berpergian atau berpindah dengan layak dan biaya yang terjangkau. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Pak Brilian dengan kita juga membangun proyek-proyek di kota, tidak hanya untuk perumahan menengah atas, tapi kita juga membangun perumahan menengah bawah yang ada di sentra timur Pulau Gebang. Dijawab ya teman. Ini mohon maaf agak kecil, tapi ini kira-kira gambaran sedikit mengenai ini city property yang masih yang terbesar. Ini kita punya di Rasuna Epicentrum, kemudian ini kita ada yang di tadi di Pulau Gebang, kemudian di Tender Residential di Geraha Antar Sentra ini yang ada di Bogor, kemudian ini ada di Malang, kita juga ada di Batam, kemudian ini yang ada di tadi Jonggol, Jonggol Nirwana. Ini hotel resort kita juga punya. Kita punya 3 proyek di Bali, 3 hotel di Bali. Kita ada juga di Lampung, karena kalau Lampung 300 hektar juga. Kemudian ada lagi di Lido, dan ini yang kita sebut sebagai property related infrastructure project kita. Kita ada toll road dan kita ada integrated water. Kalau kita bicara toll road, saya nggak tahu Pak Cukup kami ada apa enggak, mungkin pernah dengar lewat nggak kemarin tol Kanci Pejagan dari Cirebon sampai Brebes. Ada yang rumahnya di asal dari Jawa Tengah, mana ya, karena itu diresmikan tanggal 20 Kanci Pejagan itu diresmikan tanggal 26 Januari 2010 oleh Pak SBY. Itu merupakan jalan tol yang memecahkan semua rekor yang ada. Rekor pembebasan tanah tercepat, rekor pembangunan tercepat. Itu dibebasin tanahnya kurang dari 1 tahun, dibangun 2,5 tahun. Pembebasan tanahnya kenapa cepat? Selama ini kan mungkin dengar kalau namanya proyek infrastruktur selalu kendala terbesar adalah masalah pembebasan tanah. Buat Baklen, alhamdulillah nggak menjadi masalah, karena Baklen perusahaan properti. Kalau perusahaan properti kira-kira core competence atau kemampuan utamanya adalah jadi yang buat perusahaan tol lain merupakan satu kelemahan, buat Baklen merupakan satu kompetitif advantage. Key-nya dia. Ya jangan main properti kalau langsung dikasih tanah. Udah punya toolsnya. Udah tahu. Ya, kalau kita biasa main properti, kita udah tahu yang namanya kalau bebasin properti itu pasti ada yang namanya mafia tanahnya, ada yang namanya maklarnya, orang-orang aparat pemerintahnya juga main, dari mulai RT, RW, camat, lurah, semua gitu kan. Kalau di Jawa Barat namanya sebenarnya biong-biong gitu kan. Kita udah tahu gimana cara memetakan permasalahan, kemudian dia harus dipegang-pegangin satu-satu nih. Camatnya dipegang, lurahnya dipegang, leadernya dipegang, bisa kiai, bisa preman, bisa orang berpengaruh, orang berpengaruh itu bisa kiai, bisa orang bangsawan, ya. Nggak bisa dihindari memang kita masih budaya feodal.
Kita udah tahu cara mainnya gitu. Dan ditambah Maklen perusahaan swasta, beda dengan misalnya Jasa Marga perusahaan pemerintah yang sangat terikat dengan aturan main dan menjadi objek pemeriksaan KPK, BPK dan sebagainya. Maklen enggak. Jadi kita menjadi jauh lebih luas, jauh lebih fleksibel, dan kita biasa main di masa tanah. Jadi yang membuat Jasa Marga problem buat kita nggak problem, karena emang udah hari-hari kita bebas tanah. Banyak biaya Pak, tua kan? Kenapa? Banyak biaya menggunakan untuk menjadi barang-barang. Pasti banyak biaya, tapi ujung-ujungnya kan yang penting kan proyeknya jadi, daripada misalnya nggak mau keluar biaya tapi proyeknya 3 tahun 5 tahun jadi berapa argo ya jalan. Kalau proyeknya molor 3 tahun aja kan duit yang udah masuk, berarti kan argonya kan jalan, belum lagi kehilangan kesempatan. Harusnya kan kalau jadinya 2010 baru molor 2015, berarti ada 5 tahun kehilangan revenue kan, kehilangan pendapatan. Belum lagi kehilangan momentum. Ibaratnya kita mau jualan es yang idealnya pada musim kemarau, gara-gara kasihkan bikin, tau-tau udah musim hujan baru jualan es, udah harus nunggu 1 musim lagi baru bisa jualan. Nah ini orang sering lupa, nggak apa-apa keluar duit sedikit, tapi kita tidak kehilangan momentum. Daripada kita nggak keluar uang, tapi kita kehilangan momentum. Untuk Mbak Priwan sendiri, strategi untuk tanah khususnya itu apakah dibarengi dengan resettlement? Kenapa? Resettlement existing dari orang-orang yang di situ. Karena tadi kan kita bicara bahwa si lokasi itu kan untuk development nanti untuk middle up. Ya. Sedangkan orang yang di sana tadinya apa itu boleh. Ya. Jelasnya kan orang-orangnya di bawah Ya. gitu. Apakah nanti pada saat acquisition ada strategi untuk resettlement atau memang hanya purely land acquisition? Bagus sekali Mbak Ayu pertanyaannya. Itu juga salah satu kelebihannya Papila dibandingkan dengan perusahaan jalan tol. Itu namanya istilahnya kalau di property land consolidation. Jadi kita tidak hanya membebaskan kasih uang pergi loh, tapi kita bisa disebut sebagai resettlement. Jadi memang kita bebaskan, kita pindahkan sebenarnya bukan kita pindahkan mereka dari settlement itu. Jadi kita kasih tanah juga, kita kasih duit juga. Tapi bukan hanya kasih tanah dan kasih duit, tapi kita juga pikirkan masalah lapangan pekerjaan. Karena yang sering terjadi adalah orang sering lupa bahwa suatu masyarakat kita itu adalah tipikal masyarakat yang mengakar terhadap wilayahnya. Dia mungkin lahir besar di situ dan jadi turunan, biasa dalam petik mencari nafkah di situ. Apakah dia bertani, apakah dia nambel ban, apakah dia buka jahitan, atau dia bertani. Begitu dia dipindahkan jauh dari situ, dia kehilangan akarnya, dia bingung. Sehingga yang sering terjadi adalah mungkin dikasih uang, tapi lama-lama uang itu habis. Nah inilah sebenarnya pemerintah, makanya tadi awal sekali saya bilang adalah masalah sosial yang sedang lupakan. Orang sering berpikir hanya masalah, apalagi ini kan backgroundnya semua pasti engineering kan, nggak ada yang dari sosial kan. Saya juga backgroundnya engineering dari aspek ini. Justru kalau geser, problem terbesar orang-orang engineering itu adalah sangat tidak memahami yang namanya masalah-masalah sosial tadi katakan tadi. Padahal hari ini semuanya itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan begitu aja. Kita bicara masalah infrastruktur, kita bicara masalah engineering pun, kita berbicara masalah sosial. Oil and gas juga sama. Kan sekarang udah nggak bisa. Kejadian Freeport ya, ekstrim. Freeport itu masalahnya apa? Bukan masalah ini, bukan masalah teknis, itu masalah sosial. Masalah sosial. Jadi strateginya maksudnya apakah nanti bakalan akan ada suatu dedicated plan gitu buat Ya, jadi ini sebenarnya agak lompat, tapi nggak apa-apa nih. Tapi saya bilang sampai sore kasih penjagaan. Jadi kita dikasih tanah kurang dari setahun, konstruksi 18 bulan. Konstruksi pun kita bikin satu lompatan karena kita menggunakan teknik baru. Saya lupa sebenarnya. Tapi ininya prefab lah. Jadi Adhikara itu begitu. Jadi biasanya orang kan semua cash inside, semua dicoret. Jadi kita enggak. Fondasinya nggak bisa harus di situ. Tapi begitu udah di atasnya semua prefab.
Jalan tol pun bisa, dan itu sudah dilakukan di Amerika sejak 20 tahun lalu. Kelebihannya dua, pertama kualitasnya lebih baik karena di semua dilakukan di pabrik, sehingga pengawasannya juga lebih bagus daripada di lapangan. Di lapangan kan tergantung mandor, mandornya bagus, begitu di ujung 2 kilo dari situ mandornya keblok. Yang kedua, tidak tergantung cuaca. Jalan tol tapi juga di lapangan. Terutama nanti akan menjadi target kita kalau kita mulai membangun Ciawi Sukabumi, ya, karena itu masuk Ciawi Sukabumi itu curah hujannya rata-rata 60% dalam setahun. Jadi kalau menunggu, biasanya kan orang bangun, kalau orang konstruksi tadi yang kan biasa menunggu cuaca kan, ya kalau membangun di Ciawi itu yang namanya membangun, memang hujan terus. Main di Bogor kita tahu kalau hujan, karena secara geografis dia berada di sisi selatan dari pegunungan yang ada di Pulau Jawa. Kemudian dengan adanya awan dan yang dibawa dari Samudra Hindia, otomatis memang sampai kapanpun daerahnya ada daerah hujan. Sehingga harus ada satu metodologi yang membuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap iklim atau cuaca. Hari itu kita lakukan di Pipeline Berjaga. Kita bangun dengan cara metode berikan. Nah tadi jawab pertanyaannya Mbak Ade, sama. Ini satu lagi kelebihannya Pak Filan. Pas kita bangun jalan tol, kita sebelum bangun jalan tol, kita betul-betul lakukan perencanaan dengan sangat matang. Yang pertama masalah alignment daripada jalan. Mungkin pernah dengar kasusnya Cikampek Palimanan yang nggak bisa dibangun gara-gara nabrak pesantren. Jadi ini Cikampek. Ini Palimanan. Ini Cirebon. Ini kayak gini, di tengah-tengah jalan di Ciawi sini ada satu pesantren gede banget. Masjidnya itu saya lihat dari atas pakai helikopter, masjidnya itu kira-kira hampir sama seperti Masjid Al Azhar. Gimana nggak ngikutin orang? Suruh nabrak pesantren dan masjidnya segitu gede. Harusnya yang namanya alignment ini memang dipikirkan betul-betul sebelum dia mulai bebasin tanah. Pastikan bahwa alignmentnya ini melalui daerah-daerah yang relatif mudah dibangun. Itu kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan atau kita membuat satu problem nanti dari lapangan. Waktu kita mau bangun Ciawi Sukabumi, kita lakukan, kita lihat alignment yang ada, dan itu kan dibikin kira-kira 10 tahun yang lalu. Itu yang sudah terjadi karena secara perencanaan dengan di lapangan itu ketinggalan jauh. Waktu gambar masih belum ada apa-apa. Tapi karena bangunnya lama banget, begitu membangun 10 tahun kemudian, ya nggak tahu udah ada bangunan gede banget atau sampai gede banget. Kasus kita di Ciawi Sukabumi itu ada yang namanya BNN, Badan Anti Narkotika Nasional. Oh itu udah kalau mau pindahin itu udah nggak mungkin. Terpaksa dilakukan namanya decline. Nah pada waktu kita melakukan assessment atau review seluruh alignment yang ada, sekaligus tadi menjawab pertanyaan Mbak Ade, kita mencoba mengidentifikasi kondisi masyarakat yang ada di situ untuk bisa memahami kemudahan dari masalah pembebasan tanah. Contohnya kasusnya Anji Pejagan, secara spesifik, kita sudah bisa identifikasi ada 2 perkampungan yang itu sebenarnya merupakan perkampungan daerah minus, sehingga masyarakat sangat sensitif dan gampang diprovokasi. Di mana-mana pasti daerah minus karena bicara masalah ekonomi, kredibilitas tinggi, orang mudah diprovokasi. Nah, sehingga yang kita lakukan karena kita sudah tahu dari awal sebelum kita bebasin mulai pembebasan tanah, kita sudah masuk dulu ke perkampungan tersebut dan kita melakukan pendekatan kepada masyarakatnya. Pendekatannya seperti apa? Kita tawarkan satu kegiatan ekonomi yang sifatnya yang sifatnya bisa mengangkat perekonomian masyarakat tersebut. Kita berikan kail. Waktu itu macam-macam, ada misalnya peternakan lele, dan kita juga tampung hasilnya sehingga mereka mempunyai income, mereka mempunyai kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga mereka tidak lagi ngaco. Itu kita lakukan untuk memudahkan pembebasan tanah. Tapi juga kita lakukan proses resettlement, karena mereka ada misalnya memang udah bilang kita nggak mau pindah, udah turun temurun, kita lahir besar di sini. Dari mulai nenek moyang saya lahir besar di sini, itu cuma dipindahin. Ya konsekuensinya nggak bisa cuma dibebasin, tapi yang tadinya misalnya
kejadiannya begini, ya kita harus pindahkan misalnya di sini. Nah ini yang juga mungkin menjadi problem buat teman-teman yang bangun jalan tol lainnya. Karena kalau teman-teman yang bangun jalan tol lainnya, mereka itu hanya dianggarkan untuk membebaskan tanah sepanjang ini. Mereka tidak, karena itu kan sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Mereka tidak punya anggaran lebih untuk membebaskan tanah lebih di sini. Kita bakrilan, karena kita sudah perusahaan properti, oh nggak masalah, kita keluarin dana ekstra untuk bebasin di sini, untuk mengalihkan orang-orang yang dari sini. Bukan hanya itu, saya sedikit lompat, kita bangun yang namanya rest area. Ini nanti mudah-mudahan kuartal 1 tahun depan sudah beroperasi diganti kebijakan. Rest area kita agak berbeda dibandingkan dengan rest area yang ada. Rest area kita pada dasarnya merupakan sentra produksi dan sentra pemasaran UMKM di daerah tersebut. Karena sama tadi intinya, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Ya sekarang gimana masyarakatnya nggak mau marah dan menolak untuk dibebaskan jalan tol kalau mereka bilang bahwa jalan tol yang beroperasi kita dapat apa? Sederhana kan pola pikir orang, gue dapat apa nih? Kalau jalan tolnya hanya bermanfaat buat orang punya mobil, jalan tolnya hanya bermanfaat buat truk kontainer yang lewat. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang jalan tol ini mematikan kegiatan ekonomi yang sudah ada. Ada yang sering ke Bandung lewat sebelum jalan tolnya jadi, ada yang pernah makan sate Marindi, soto Padang. Nah, apa yang terjadi saat jalan tolnya jadi? Nggak pernah lagi. Mati kan mereka kan? Dari dikirim kan? Masih di soto Padang. Padahal itu soto Padang, sate Marindi itu kan menampung pekerjaan dari masyarakat kita. Harusnya mereka lah yang pertama kali mendapatkan tempat di dalam rest area. Bukannya kita anti Starbucks sama KFC, enggak. Starbucks sama KFC sih boleh-boleh aja di dalam sini. Tapi kan sesuatu yang langsung berdampak terhadap masyarakat kita kan juga pantas untuk diberi tempat. Itu yang dilakukan oleh Pak Presiden. Kita kasih tempat mereka berbuat di dalam. Kalau tol Ranca Pejagan yang letaknya dari mulai Cirebon sampai Brebes, kan senang juga kalau orang lewat sudah jual tahu gejrot, orang Cirebon nggak sih? Jual nasi jamblang, ada batik Cirebon yang bagus semua di sini. Kan nggak salah juga kalau produk atau karya dari masyarakat setempat itu diberi tempat. Dan mereka mampu bayar kok. Siapa bilang mereka nggak bisa bayar? Bisa. Mereka bisa bayar sama sekali, sama dengan Starbucks. Kalau di tempat saya Starbucks itu beda, sekitar Bakri. Ada kaki lima sekitar tempat saya namanya Starbucks, sekitar Bakri. Mereka mampu bayar, cuman bedanya mereka mampu bayar cicilan, tidak sekaligus dibuka. Kalau Starbucks yang sewa, dia sanggup bayar 5 tahun dibuka. Tapi kalau UMKM yang sewa, dia mungkin bayarnya nyangsur mingguan. Sekarang kalau tanah lah, orang share atau di tempat kita yang kita bilang sebagai Starbucks, kita kaki lima sekitar Bakri, orang sewa lapak 1 kali 2 meter. Kira-kira pantasnya sehari dia bayar berapa? Ibu, kebersihan, preman, 10.000, 15.000, 20.000 kan? 25.000 kan? 25.000 sehari kali 30 berapa? 750.000 bagi 2 meter persegi berapa?